Halo, selamat siang teman-teman kelas Sabtu. Jumpa lagi dengan suara saya, Majulan Sukadi di project kelasnya ya. Pada hari ini kita akan bercerita berkaitan terkadang indahnya sosial media itu tidak seperti realita kenyataan. Bahkan nasihat baiknya pun tidak seindah kenyataan. Tetapi inilah fenomena yang memang sedang terjadi di hari ini ya. Kita hidup di era sosial media ketika bahkan ada kehidupan online yang menyertai kehidupan offline kita. Karena memang begitulah realitanya, maka hari ini bahkan topik ini yang saya rekam ini pun nanti akan menjadi mungkin bisa menjadi konsumsi di sosial media ya, ataupun di media sharing platform yang tujuannya saya juga membaginya juga. Tetapi lah memang begitu realitanya. Berkaitan hal itu maka izinkan saya untuk berbagi sesuatu yang positif juga ya. Izinkan saya membaginya sesuatu yang positif. Berkaitan topik ini membagi sesuatu yang positif, saya ingin mulainya dengan awal seperti ini. Ketika sapi minum air menjadi susu dan ular minum air menjadi racun. Oke, teman-teman? Bisa diperhatikan dengan baik kata-katanya ya. Baik, saya akan ulangi. Ketika sapi minum air bisa menjadi susu, dan ketika ular meminum air bisa menjadi racun. Kalau menggunakan perumpamaan ini, seizinkan saya menggunakan kita mengkonsumsi sosial media berarti sama dengan air. Tetapi apa yang akan keluar itulah seperti perumpamaan yang tadi saya berikan gambaran. Teman-teman, bagaimana kita menggunakan sosial media dengan bijak? Ya tentunya terserah Anda bagaimana Anda bisa berkembang setelah menggunakannya. Atau mungkin Anda hanya menghabiskan waktu seharian lalu tidak tahu apa yang selanjutnya akan terjadi. Maka berkaitan cerita ini saya ingin memberikan saran, memberikan sugesti yang baik, positif. Anda gunakan pilihan yang tadi seperti sapi yang mengkonsumsi air, maka semoga bisa menjadi susu. Karena apa? Tentu kalau kita berbicara susu, tentu aspek manfaatnya jauh lebih banyak. Teman-teman, kita sepakat berdiri di posisi sana. Oke, selanjutnya saya akan berlanjut berkaitan karena pada waktu lalu saya bercerita berkaitan sintesis ilmu pengetahuan. Ada banyak sekali ilmu pengetahuan yang ada di sosial media. Saya katakan banyak sekali. Bahkan pada hari ini mungkin kita bisa katakan sosial media sudah kebanjiran informasi. Kebanjiran di sini yang namanya banjir ya sesuatu yang overload. Baik yang negatif maupun yang positif itu sama banyaknya, tergantung bagaimana Anda memilih atau mengkonsumsinya. Karena kita yang mengkonsumsi yang positif, saya ingin berbagi cerita positifnya saja. Biasanya kita selalu suka berbicara hal yang positif. Mungkin kalau kita berbicara quote ataupun potongan sederhana, ataupun seseorang yang kita cintai, sayangi, ataupun hal lain yang sebagainya yang mungkin kita anggap cocok dengan diri kita, yang positif, yang baik yang bisa kita ambil. Teman-teman, saya hari ini akan berbicara berkaitan mencoba. Tetapi sebelum saya berbicara, ada satu kutipan yang ingin saya bacakan. Kutipannya itu seperti ini. If you fail, congratulations. Most people don't even try. Ketika Anda gagal, saya ucapkan selamat. Karena ada banyak sekali orang yang bahkan tidak pernah mencobanya. Berkaitan cerita ini, saya ingin sandingkan dengan cerita pribadi dari diri saya ya. Saya tidak katakan gagal, tetapi memang ada satu pola pemikiran. Setelah saya review 2 tahun, memang positifnya ada, tetapi negatifnya juga cukup berbahaya. Di YouTube saya sebelumnya mungkin saya sering bercerita 2 tahun lalu saya mengambil keputusan untuk cukup di dunia kerja rutin, lalu mengambil dunia kerja yang seperti kita do by project, lalu hasilnya juga jauh lebih besar, tetapi realitasnya memang ceritanya gampang, kelihatannya gampang, realitasnya susah begitu minta ampun.
Tetapi kalau kita berkaca dari percakapan ini, ya kita selamat, setidaknya kamu gagal, kamu sudah mencoba dibandingkan orang lain yang belum pernah mencoba sama sekali. Teman-teman, berkaitan cerita ini, kalau mau menguatkan pikiran kita ya memang ya kita memang butuh waktu lah ya. Di hari pertama, di bulan pertama, bulan kedua, bulan ketiga memang susahnya minta ampun. Di bulan keempat, kelima mungkin susahnya berkurang atau mungkin juga susahnya bertambah. Tetapi begitulah. Di bulan ke-6, di bulan ke-7 sampai tahun pertama mungkin susahnya berkurang, juga mungkin susahnya bertambah. Tetapi kalau kita berupaya terus dan menerus, maka kita mau gunakan ungkapan yang positif. Semoga Anda bisa mengatasi masalahnya. Jadi kalau perumpamannya seperti itu, seharusnya ketika kita sudah berjalan di tahun kedua, ketiga, keempat, kelima, mungkin kehidupan sudah berjalan wajar dan normal. Anda yang berharap dulu kehidupan akan berjalan baik, ya tentunya akan baik. Ini kan harapannya teman-teman. Jadi ketika Anda gagal hari ini, ya sudah, tidak apalah. Karena memang perjalanan itu seperti itu. Yang penting kita bijak dan kita berimbang. Kita boleh mengambil keputusan, kita boleh bertindak, tetapi kita juga punya persiapan. Jangan sampai kita membahayakan kehidupan sendiri, dan juga jangan sampai kita membahayakan kehidupan orang di sekitar kita. Ingat, segala sesuatu keputusan kita ambil, kehidupan ini butuh keseimbangan. Saya katakan keseimbangan. Dunia ini butuh keseimbangan. Anda boleh melakukan hobi Anda dengan sangat baik, tentunya sangat boleh. Dan Anda juga boleh bekerja dengan baik untuk bidang yang menghasilkan keuangan bagi Anda, tentu juga boleh. Tetapi perlu diingat ya teman-teman ya, kehidupan ini memang ya begitulah. Tetapi segala sesuatu kita harus coba. Untuk berkembang kita harus belajar mencoba. Ketika gagal, ya di lain kesempatan coba lagi. Ketika belum berhasil, ya berarti coba lagi. Karena ketika kita belajar mengendarai mobil, kita tidak bisa belajar mengendarai mobil yang sedang terparkir. Ini nasihat bijaknya teman-teman. Teman-teman, supaya cerita ini menjadi cerita yang baik dan bagus, saya simpulkan seperti ini saja ya. Tadi saya berbicara berkaitan ketika Anda gagal, setidaknya Anda sudah mencoba. Saya ucapkan selamat. Di bagian penutup saya ingin gunakan perumpamaan seperti ini. Daripada kita susah mengejar kupu-kupu selamanya, alangkah baiknya kita membangun taman. Ketika kupu-kupu tidak datang dan tidak ada, ya setidaknya kita punya taman yang indah yang bisa kita gunakan untuk bermeditasi. Ya, saya ulang kembali lagi. Ketika kupu-kupu tidak datang, tetapi karena kita memiliki taman yang indah, setidaknya kita bisa gunakan taman itu untuk bermeditasi. Kita memiliki ketenangan, kesejukan, dan keindahan yang bisa kita manfaatkan dan bisa kita bagikan atau mungkin pamerkan ke orang lain ya. Sedikit pamer dalam arti positif, silakan sajalah, kenapa tidak. Teman-teman, mungkin nasihat penutupnya itu ya, terkadang kita memang harus kuat dan harus bijak. Kita lihat sisi positif yang berimbang sajalah ya. Karena memang ada banyak sekali faktor yang menentukan keberhasilan kita ataupun perjalanan ke depan kita. Kalau Anda berpikir ini baik, laksanakan. Kalau ini Anda berpikir rasanya kurang tepat, ya di post dulu, nggak apa-apalah. Mungkin kita harus menggunakan prinsip yin yang, terkadang kita harus sabar, terkadang kita harus mendorong. Teman-teman, ceritanya sekian, saya ucapkan terima kasih, salam, saya tutup dengan doa yang sangat baik. Sabe sata bawantu sukitata, semoga semua makhluk hidup berbahagia. Terima kasih, salam.